Jadi karena itu ayah batal ketemu sama aku. Maaf kalau ayah pengecut. Ayah ngerasa ayah nggak pantas berada di tengah kalian. Ayah ngerasa bersalah banget sama kamu. Tolong kamu maafin ayah ya. Ayah mau aku maafin. Tapi ada syaratnya. Apa? Ayah harus jawab pertanyaan aku. Pertanyaan apa? Ayah harus janji dulu. Ayah akan jawab pertanyaan aku apapun itu. Sebenarnya apa yang mau ditanyain Raya? Apa ada hubungannya dengan orang tua kandungnya? Oke. Ayah akan jawab semua pertanyaan kamu. Tapi kita ngomongnya nggak di sini ya. Kita ngobrol di tempat lain. Ikut aja. Sebenarnya apa yang mau kamu tanyain? Kenapa sih? Ayah sama bunda sulit banget buat kasih tahu meninggalnya ibu kandung aku. Udah berusaha nanya sama bunda. Tapi bunda cuma kasih tahu foto, nama, dan makam ibu kandung aku. Padahal aku pengen tahu banget ya, kenapa ibu kandung aku bisa meninggal. Apa aku gak berhak buat tahu soal itu? Is, kamu jangan nangis. Ayah nggak bisa ngeliat kamu nangis. Apa ya sama kayak bunda? Mengumumkan soal meninggalnya ibu kandung aku. Bunda selalu aja kali itu bicara setiap aku tanya itu. Sebenarnya ada apa sih ya? Kenapa ayah sama bunda ngerahasiain dari aku? Kenapa ya? Gak ada. Gak ada yang ayah dan bunda sembunyiin dari kamu. Ayah bohong. Ayah sama bunda itu bohong. Meskipun ayah sama bunda bukan orang tua kandung aku, tapi aku kenal sama kalian ya. Ayah sama bunda ngerahasiain sesuatu kan dari aku. Jawab ya, benar kan? Ayah ngerahasiain kan dari aku ya. Tolong jawab pertanyaan aku ya, tolong ya. Ayah akan jawab pertanyaan kamu. Tapi kita gak bicara di sini. Kita bicara di kafe favorit kamu. Saatnya menjalankan misi maha penting dari Ibu Bos. Demi kesejahteraanku sebagai aspri yang berbakti dan berbudi luhur. Go! Halo pendengar semua, ketemu lagi dengan saya Gea Marani di program Tanya Keluarga. Tentu saja dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita, Mbak Nabila Indriana. Pagi Mbak Nabila. Pagi Gea. Pendengar juga bisa gabung dengan kita untuk curhat atau sharing dengan Mbak Nabila. Wah, sepertinya telepon sudah masuk, langsung aja kita angkat. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Di mana asalnya? Pagi Mbak Gea, saya Gina dari Petamburan. Langsung aja Mbak Gina dengan Mbak Nabila. Pagi Mbak Nabila. Pagi Mbak Gina. Mbak, rumah tangga saya sudah diambang kehancuran. Padahal umur pernikahan saya dan suami saya sudah berjalan 10 tahun. Tapi waktu yang selama itu nggak bikin saya kenal dengan suami saya. Saya baru tahu
suami saya selingkuh. Ternyata mereka menjalani sejak lama. Feeling saya udah ada, tapi saya berusaha denial selama ini. Saya pikir dengan kondisi ekonomi kami yang makin membaik, karena saya bangun dari nol, rumah tangga saya akan harmonis. Ternyata diam-diam suami saya menghabiskan uang saya untuk selingkuhannya. Kasih fasilitas mewah, bahkan nyekolahin selingkuhannya. Saya benar-benar kecewa, Mbak. Kerja keras saya selama ini malah dihabiskan buat selingkuhannya. Saat saya tanya, suami saya selalu bilang hilaf dan janji gak selingkuh lagi. Tapi diam-diam suami saya kembali selingkuh di belakang saya. Dan makin pintar nutupin semuanya. Tetap aja feeling saya gak pernah salah. Kalau saya pisah, saya gak tega sama anak-anak saya yang sayang banget sama ayahnya. Tapi kalau saya gak bisa, saya ngerasa sangat tertekan. Harus berpura-pura baik aja di depan semua orang. Padahal hati saya sudah sangat hancur. Tapi kalau saya nggak bisa, saya ngerasa sangat tertekan. Harus pura-pura baik-baik aja di depan semua orang. Padahal hati saya sudah sangat hancur. Apa yang Mbak Gina alami ini sama persis dengan apa yang pernah saya alami. Saya pernah pura-pura baik-baik aja di depan semua orang. Padahal hati saya saat itu rapuh. Saya selalu nutupin kelakuan suami saya dan meminta anak-anak saya untuk menghormati ayahnya. Walaupun akhirnya saya menyudahi pernikahan saya dengan Mas Arga. Saya ngerti Mbak Gina sekarang berada di posisi yang sulit dan serba salah. Tapi satu hal yang harus Mbak ingat, perselingkuhan itu dilakukan secara sadar. Jadi nggak pantas kalau ada yang bilang perselingkuhan itu dilakukan secara hilaf. Apalagi perselingkuhan itu dilakukan secara berulang kali. Aku gak nyangka kalau ayah masih suka dengerin Budina siaran. Aku kadang kangen dengan suara Nabila. Tapi aku gak nyaman. Penelponnya sering bahas tentang perselingkuhan dan aku benar-benar merasa tersindir. Karena aku pernah ngelakuin itu sampai keluargaku hancur berantakan. Apa yang diceritakan penelpon juga sering dengan apa yang dialami Nabila. Aku harus jaga jarak. Jangan sampai Pak Bos sadar kalau aku buntutin dari belakang.